Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Miss berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar di rumah saja ya. Nah, kembali lagi dengan Miss Lupi. Pagi ini kita akan belajar agama dalam pelajaran yang ke-10, belajar mengasihi seperti Allah. Sebelum kita belajar, Miss mengajak kita semuanya untuk mengambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur atas kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan. Pagi ini Tuhan, kami ingin belajar. Berilah kepandaian untuk kami dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Apakah anak-anak sudah siap? Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengasihi orang lain. Pagi ini kita akan mendengarkan kisah orang Samaria yang baik hati. Pada suatu hari, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat dan merampoknya habis-habisan. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati. Lalu meninggalkannya begitu saja di jalan dan mengambil harta benda yang dibawa oleh orang Yahudi tersebut. Suatu saat, seorang imam melewati jalan itu. Apa yang dilakukan oleh imam itu, Nak? Seorang imam itu hanya melewatinya, tidak menolongnya, membiarkan begitu saja. Padahal dia tahu betul apa yang menjadi perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu juga, dan dia melihat orang Yahudi itu yang terluka tergeletak. Apakah seorang Lewi ini menolongnya, Nak? Rupa-rupanya seorang Lewi itu hanya melihat saja, membiarkan saja, tidak menolongnya. Dia tahu betul apa hukum Taurat, bagaimana harus mengasihi sesama, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya meninggalkan seorang Yahudi yang tergeletak itu. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu? Dia turun dari keledainya, kemudian dia menolong menaikkan orang Yahudi itu ke atas keledainya. Tidak hanya itu saja, orang Samaria membawanya ke sebuah penginapan untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik, untuk menyembuhkan luka-lukanya. Orang Samaria itu juga berpesan kepada yang punya penginapan, memberikan uang supaya dapat merawat dan membelanjakan apa yang diperlukan oleh orang yang terluka itu. Baik sekali ya apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Bahkan keesokan harinya dia juga datang melihat dan memberikan uang kepada pemilik penginapan itu, sampai orang Yahudi itu benar-benar sembuh. Menurut kalian, siapakah orang yang murah hati di antara ketiga orang tadi? Yang pertama,
Apakah seorang imam? Yang kedua, apakah seorang Lewi? Dan yang ketiga, apakah seorang Samaria? Siapa yang murah hati di antara ketiga orang tersebut, Nak? Ya, betul. Orang ketiga, seorang Samarialah yang memiliki kemurahan hati. Seperti hati Yesus yang senantiasa mengasihi orang-orang di sekelilingnya. Nah, kata firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apa yang menjadi kesimpulan dari kisah orang Samaria ini? Kesimpulannya yang pertama, Allah memberi kemampuan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Yang kedua, kita perlu belajar mengasihi dengan benar. Banyak orang bersikap mengasihi dan berbuat baik, tapi mengharapkan imbalan dan jasa supaya dianggap baik oleh orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, Allah sangat mengasihi manusia. Bahkan Allah rela berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang keempat, kasih Allah adalah kasih yang tulus, rela berkorban, dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Yang kelima, mari kita meneladani Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama kita dengan tulus tanpa berharap imbalan atau jasa, atau kita berbuat baik hanya supaya mendapat pujian dari orang lain. Mari kita belajar untuk mengasihi seperti Allah yang memiliki kemurahan hati untuk mengasihi semua orang. Maukah anak-anak melakukannya? Ya, Miss berharap anak-anak juga akan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Mengasihi keluarga, mama, papa, saudara, kakak, adik, teman, kerabat, maupun tetangga. Mari kita terus belajar untuk mengasihi seperti perintah Allah. Demikian pembelajaran pagi ini. Mari kita akan berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita mengambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengasihiku dengan kasih-Mu yang tulus. Ajarilah aku untuk mengasihi orang lain dengan tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik kisah orang Samaria yang murah hati. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuh pada nasihat orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.